Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-ma'bud li ibadih. Wassalatu wassalamu ala khairil abidih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara min hisbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadika jari wajma'na bihi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'd. Masyarul muslimin, musyahadatul kiram, dimanapun anda berada, alhamdulillah pada saat kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati segarnya udara di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kesehatan kita, menyempurnakan amal ibadah kita sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih di dalam kajian online kita, yang mana sampailah kita kepada wa min tamami shaum. Seseorang hendaknya menyempurnakan puasanya, tidak hanya yang wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah dikerjakan. Kaful jawarih amma yakrahullahu ta'ala, menjaga anggota tubuh kita, itu adalah merupakan sempurnanya puasa. Minal a'dha'i sab'ah, yang mana untuk kesempurnaan puasa 7 anggota badan hendaknya kita jaga. Apa itu 7 anggota badan? Yal batan, perut kita. Wal lisan, lisan kita jaga. Wal ain, mata kita. Wal udun, telinga kita. Wal yadain, dan tangan. Wal rijl, dan kaki. Wal faraj, dan kemaluan. Allati dzakarha fa fil hadis, dalam hadisnya al khamsu yuftirna shaim, ada 5 yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa ini adalah yudhabus thawab shaum, menghilangkan pahala puasa. Jadi bukan puasanya tidak sah, bukan, tapi menghilangkan pahala. Al-kidhib wal ghibah wan namimah wal yaminu kadhibah wan nadhar bisyahwat, berdusta atau berbohong. Wal ghibah, menggunjing orang. Wan namimah, mengadu domba. Wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Wan nadhar bisyahwat, lihat dengan syahwat. Di dalam kitab yang mana kitab Arba'in Nawawi, Jauharatul Lu'liyah, ada seseorang yang mana sudah lanjut usia tapi masih penglihatannya masih seperti sedia kala, pendengarannya juga masih sedia kala. Kemudian ditanya salah seorang dari kakek tersebut, ya kakek, sampai umur segini pendengaran, penglihatan, semua anggota tubuh kamu masih normal semua. Apa rahasianya? Dijawab kakek tersebut, aku menjaga nikmat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat pendengaran, menjaga nikmat penglihatan, menjaga anggota tubuhku sama seperti tidak berkurang. Karena apa? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada cerita juga, diceritakan ada anak kecil yang mana diajak oleh orang tuanya untuk umrah. Ketika memasuki kota Makkah, diajak berkeliling tawaf. Kan tetapi ketika satu kali tawaf, anak tersebut jatuh pingsan. Dibangunkan lagi, diminumin zam-zam, bangun lagi. Kemudian diajak tawaf lagi, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Orang tuanya bingung, ini kenapa anak di rumah sehat, ketika diajak tawaf pingsan. Kemudian orang tua tersebut mencari ulama yang berada di kota Mekah. Ketemulah kepada ulama. Kemudian ditanya, kenapa anak ini begini-begini. Kemudian ulama tadi menyebutkan, oh aku tahu obatnya ini biar tidak pingsan. Kamu ke pasar, belilah 1 kilo kurma. Dan saya pesan ambil 1 kurma yang mana tidak bilang kepada penjualnya.
Berangkatlah orang tua tersebut ke pasar kurma, kemudian membeli satu kurma, dan benar 1 kilo dibayar, ada 1 biji kurma yang dia ambil dan tidak bilang kepada penjualnya. Sampailah ke rumah ulama tersebut, ditanya, ada kurma 1 kilo dan 1 kurma yang tidak bilang kepada penjualnya. Kemudian dikasihkan kurma tersebut kepada anak, kasihkan, makan sama anak kamu. Kemudian dimakan, setelah makan satu kurma, selesai makan, sudah kamu ajak, ya, coba sebentar, iya, coba kamu ajak tawaf lagi. Benar, diajak tawaf tersebut 1 kali, tidak pingsan 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali, anak tersebut tidak pingsan. Nah, kemudian kembalilah ke ulama tersebut sambil membawa makanan, karena apa? Bersyukur anak tersebut tidak pingsan. Dibelilah oleh-oleh secukupnya buat ulama tersebut. Kemudian ditanya, terima kasih ulama telah memberikan obat kepada anak saya agar anak saya tidak pingsan. Apa jawab ulama tersebut? Kamu sangat harusnya kamu bersedih, karena anak kamu ini spesial. Saya yakin kamu di rumah pasti memberikan anak kamu sesuatu barang yang halal. Benar, dikatakan orang tua, iya, sejak masih dalam kandungan ibunya saya sudah berwasiat kepada istri bahwa tidak masuk ke dalam mulut anak tersebut kecuali dari tangannya. Jadi dicarikan yang halal. Apa jawabnya? Ya udah, gimana biar kembali lagi seperti semula lagi? Ya udah, kamu minta ikhlasnya 1 kurma tadi kepada penjual tersebut. Orang tua kembali dan minta keikhlasan, dan penjual tersebut mengikhlaskan kurmanya tersebut. Bayangkan, 1 biji kurma, 1 barang yang haram masuk ke tubuh manusia, ini bisa menutup hijab, karena anak tersebut melihat tawafnya para malaikat, tertutup hijabnya karena 1 makanan yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak turun kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wa tammis shaum tahrirul iftar 'alal halal. Dan dari sempurnanya puasa adalah mencari berbuka dengan yang halal. Baik itu kerjanya kita harus halal, dan kita belikan makanan yang halal. Adamu istiksar minal akal, dan janganlah memperbanyak dari makan kita, karena sama saja mengkodok. Biasanya tidak makan siang tapi makan malamnya 2-3 kali sampai 4 kali. Yang bagil istiksar minal shaum la siyama ayyamul fadilah, dan hendaknya memperbanyak puasa-puasa yang sunnah, la siyama ayyamul fadilah, terutama hari-hari yang berfadilah. Di sini disebutkan Al-Habib Umar ada yang berulang-ulang setiap tahunnya, seperti puasa Arafah, seperti 6 hari di bulan Syawal, kemudian Tasu'a wa Asyura tanggal ke-9 dan ke-10 di bulan Muharram, mayutakarrar bit takriril asyhur. Ada juga yang terulang-ulang setiap bulannya, seperti Ayyamus Sud, yaitu tanggal 28, 29, 30 dari setiap bulannya. Disebut Ayyamus Sud, ayam gelap. Kenapa? Karena malamnya tidak ada bulan. Kemudian Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulannya disebut hari putih. Kenapa? Karena di malam tersebut bulan purnama berada di tengah-tengah kita. Ada juga yang diulang-ulang secara mingguan, yaitu hari Senin dan Kamis, Yaumus Isnin wal Khamis. Nah ini, mari kita jaga bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, laksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayol hadirin wasyadid kiram dimanapun anda berada, mengulas sejenak bahwa an-nadhar bi syahwat, melihat dengan syahwat. Ya, melihat dengan syahwat ini hal-hal
yang tidak diperbolehkan kita lihat dengan syahwat, ini diharamkan. Adapun bulan puasa, hal-hal yang halal kita lihat, tapi kita melihatnya dengan syahwat, itu termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini 1441 Hijrah menjadi bulan Ramadan yang penuh berkah kepada kita. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin.